salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi washabi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita pada saat ini kembali dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Berkat taufik dan hidayah dari Allah lah kita kembali dapat berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, serta kita bisa mempelajari warisannya baginda Rasulullah SAW. Kita mempelajari riwayat hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Kita mempelajari makalah-makalah, nasihat-nasihat, arahan-arahan, petua-petua daripada alim ulama yang menggiring kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, kebajikan, kebaikan dilaksanakan yang kita buat seluruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada amal-amal yang makbul, amal-amal yang diterima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan majlis ini dan majlis-majlis seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah fi khair wa afiyah, setelah umur yang panjang kita gunakan untuk kepada Allah dan menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dengan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daripada apa kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Pada perjumpaan yang kemarin kita telah membahas tentang ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dengan memakai pakaian warna putih, memakai rambutnya warna hitam, pakaiannya bersih, tidak berdebu, tidak ada yang kenal daripada sahabat Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah SAW, yang dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepada aku apa itu Islam. Aku dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, Islam itu adalah engkau menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Jadi kalau nak masuk Islam, maka dia mau tidak mau dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dalam hatinya dia percaya dengan Allah, walaupun dalam hatinya dia yakin dengan Rasulullah SAW, selama tidak ada ucapan yang kuat, persaksian yang disaksikan oleh manusia bahwasanya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka keislamannya di hukum dunia tidak akan diterima, tidak akan kuat. Mungkin kalau di akhirat kaget itu tergantung kepada Allah, tetapi secara hukum dunia tidak bisa diakui. Ustaz, mana kalau cuma percaya kepada Allah, Nabi Muhammad tidak baca, harus kedua-duanya. Kemudian orang yang Islam, apa itu orang Islam? Orang Islam adalah orang yang sholat. Nah, cuma kita sekarang kacaukan kepada diri kita. Kita termasuk orang Islam atau bukan? Selama kita sholat apa tidak? Atau jangan-jangan kita sholat atau keluarga kita tidak sholat? Jangan-jangan model macam itu. Kita sibuk memperbaiki diri kita, tapi keluarga kita tidak benar. Anak-anak kita tidak sholat, bini kita tidak sholat, atau di rumah kita tidak sholat. Nah, perhatikan ini. Islam itu kita sholat sehari semalam minimalnya itu 5 kali. Sesuai dengan aturan-aturan
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentunya dengan rukun-rukunnya. Ustaz, aku sudah sholat, Ustaz, tengok dulu, tapi rukunnya kurang, misalnya tidak bisa. Atau Ustaz, aku sudah sholat tapi baca Fatihah tidak benar, nah itu tidak bisa juga. Makanya harus dibenarkan baca kita belajar. Kemudian apa? Islam itu apa? Antuk tiaz zakat, kau mengeluarkan zakat. Memang ada dipungut daripada harta-harta orang muslim, itu diberikan dari orang muslim, diberikan kepada muslim yang lain. Untuk apa? Nah, untuk saling membantu di antara mereka. Secara menjalin kekompakan di antara mereka, membangun tali persaudaraan. Jadi yang kaya dianjurkan, dirangsang untuk membantu yang miskin. Nah, seperti itu. Nah, itu pun ada aturan-aturannya. Berapa-berapanya, 2,5%. Kemudian diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada yang berhak. Diserahkan kepada anak dia, percuma. Diserahkan sama orang terdekat kita. Kalau dia bukan berhak, maka itu tidak dihitung sebagai kita telah mengeluarkan zakat. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah, tasum Ramadan tahujil bait man ini sata'ata ilai sabila. Ini antara puasa apa Islam itu? Islam itu puasa Ramadan. Sebulan penuh. Kemudian Islam itu apa? Islam itu adalah kau berhaji kalau dalam keadaan mampu. Nah, setelah hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dan jawab pertanyaan tersebut oleh Rasulullah SAW, tahu-tahu orang tersebut, orang Badui tersebut mengatakan sodakta, sodakta, oh benar. Pada para sebagian sahabat itu Itu masuk bingung. Kok ada orang bertanya kepada seorang, minta fatwa pada seorang, sudah dia tahu, dikatakan sodakta. Ada apa nih? Tidak masuk akal, Mestinya ya terima kasih, alhamdulillah ini. Tapi jangan sodakta. Oh, mereka bertanya, apa maksudnya nih? Tapi pada akhir daripada hadis ini, ternyata mereka baru dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang bertanya ini adalah malaikat Jibril. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umat-umatnya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua, cak mana cara belajar kepada orang yang lebih alim. Cak mana caranya? Duduk dekat-dekat, perhatikan. Nah, itulah cara-caranya. Karena apa? Karena hal tersebut bisa membuat kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali setelah bertanya tentang Islam. Dia bertanya, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, Islam sudah. Sudah aku ketahui, sudah aku tanya sama kau, apa dia itu iman itu? Maka kata Rasulullah SAW, iman itu antuk minabillah. Kau iman itu kau beriman, kau yakin, kau membenarkan bahwasanya segala sesuatu yang mengatur ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah segala yang ngaturnya. Makanya kalau dikatakan Tuhan itu ada banyak. Seperti apa? Seperti apa kepercayaan orang kafir Quraisy. Oh, hancur. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasdata." Kalau seandainya dunia ini, alam semesta ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhannya itu banyak. Kita katakan taruhlah Tuhannya ada 4. Tuhannya ada 4. Ada Tuhan, istilahnya ada Tuhan. Aku penguasa siang, aku penguasa malam, aku penguasa sore, aku penguasa pagi. Kata Tuhan tersebut, aku nak siang sekarang. Kata Tuhan sikonya, tidak, aku nak malam. Oh, kata tidak malam, tidak siang, aku harus sore. Kata sikonya, tidak, harus pagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi pada dunia? Hancur dunia. Maka tidak masuk akal. Tuhan ada banyak. Oh, Tuhan matahari, Tuhan bintang, Tuhan bulan, Tuhan ini, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan sungai. Akhirnya segala satu ini ada Tuhannya kalau ujung-ujungnya. Makanya itu tidak dibenarkan. Yang benar apa? Tuhan itu siko, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang mengatur kita, dan Dia bersifat esa, dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Dan kita harus membersihkan dari keyakinan kita daripada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak baik. Allah memiliki sifat khianat, Allah memiliki sifat bohong dan lain sebagainya. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, selain iman itu kau percaya kepada Allah, kau juga percaya bahwasanya kita mengimani dengan adanya malaikat. Kita mengimani dengan adanya malaikat. Siapa malaikat itu? Dikatakan oleh para ulama, hum ajsamun
nuraniyatun qadiruna ala tasyakkuli bi ashkali mukhtalifah. Dia adalah satu bentuk badan, satu badan yang tercipta dari nur cahaya, qadiruna ala tasyakkuli bi ashkali mukhtalifah, yang dia bisa berubah-ubah dengan perubahan yang berbeda-beda. Makanya kalau tapi selama kalau malaikat itu berubah-ubah dengan keadaan yang berbeda-beda, tapi dia punya kecenderungan untuk menyerupai sesuatu yang bersih, sesuatu yang yang rapi. Makanya ketika ada kaum muslimin dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didemeni oleh malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak beribadah pakai baju yang rapi, dengan adab-adabnya. Bukan hanya sekedar didemani oleh malaikat baik, tapi manusia-manusia lain juga demen. Ada orang datang ke tempat kumpulan acara pakai baju bagus, tidak pakai singlet baik, kelek terbuka itu. Tidak pakai itu, Kemudian bajunya wangi-wangi, aman busuk-busuk. Ya bahan katuan baik, malaikat juga tidak demen. Kemudian apa dia? Siapa mereka itu? Kita mempercayai dengan keberadaan mereka. Wa annahum ibadun mukramun, dan mereka adalah satu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini kelebihan daripada malaikat itu luar biasa. Malaikat ini ada kelebihan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka gak gawikan. Nah, itu kan berbeda dengan kita. Kita ini apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang tegawe, kadang tidak. Kita ini tidak sempurna melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ngawikan, kadang tidak. Ada yang disuruh Allah tinggalkan, kita tinggalkan, tahu-tahu gawe ke. Kadang-kadang terbuat. Tapi kalau malaikat tidak, sekali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nurut, dia gawekan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan daripada malaikat. Wa hum balighuna fil kathrah ma la ya'lamu illallah. Dan jumlah mereka sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan dalam satu hadis yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fis samawati sab'a mawdi'u qadam wala shibir wala kaf illa wa fi malakun qaimun aw raqiun aw sajidun. Tidak ada langit, tidak ada tempat di langit-langit, baik langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 langit itu, satu tempat sejengkal atau seperti sejengkal atau tempat seperti pijakan kaki atau satu ukuran tangan, kecuali tempat tersebut telah diisi malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat di dalamnya yang sedang sholat, ada malaikat di dalamnya pada tempat tersebut dipakai oleh malaikat yang ruku, yang sujud dan lain sebagainya. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka disebutkan dalam kitab ini, wa dzakara ba'dhum anna min ajabi ma khalaqallahu fihim malakan nisfuhu min nar wa nisfu min salat. Jadi sebagian daripada ulama telah mengatakan bahwasanya termasuk yang menakjubkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, daripada makhluk yang bernama malaikat, ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setengahnya dari api, setengahnya dari es. Ini mana ini? Setengahnya dari api, setengahnya dari es. Falan nar tudhibu salja wala salju fi nar. Yang mana dua sifat ini kan saling berlawanan. Coba, kalau ada api, sampingnya ada es, apa yang terjadi pada es? Maka es akan meleleh. Apa yang terjadi jika esnya banyak, kemudian ada api di sampingnya, maka itu akan meleleh dan akan memidamkan api. Tapi subhanallah, api ini tidak melelehkan es, dan es itu tidak memidamkan api. Apa? Subhanallah, dikatakan bahwa yusabbihullah ta'ala wa yuqaddisu wa majjidu wa yuwahhidu. Dan malaikat ini senantiasa bertasbih kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul fi kalami, dan malaikat itu berdoa, Allahumma ya man allafa baina salat wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin.
Ini doa yang diucapkan oleh malaikat tersebut. Apa dia? Ya Allah, wahai zat yang telah menyatukan antara api dan es, satukan hati-hati hamba-hambamu yang mukmin. Nah, maka kita jengok, kita ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin atau bukan? Kalau dalam hati kita masih ada kebencian, kalau dalam hati kita ada tidak kesenangan, kalau dalam hati kita ada menyimpan permusuhan kepada saudara kita yang mukmin lainnya, hati-hati. Jangan-jangan kita bukan termasuk wong yang mukmin. Karena wong mukmin ini tidak kati wong mukmin itu saling benci di antaranya. Wong mukmin itu bagus hatinya, tidak saling benci, tidak saling memusuhi. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, tadi dikatakan jumlah malaikat itu banyak. Yo, jumlah malaikat banyak, tidak kati mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib mengetahui 10 mengetahui wajib daripada 10 malaikat. Apa? Yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik sama Ridwan. Nah, itu harus kita ketahui. Itu setidak-tidaknya kita mengetahui. Ustaz harus ngapalnya apa? Ya tidak mesti hafal. Tidak mesti hafal. Cuman kita tahu, oh ini tahu ini. Oh, apa Jibril, malaikat apa? Oh, malaikat Jibril nyampaikan wahyu. Oh, malaikat apa? Mikail apa dia? Mikail, Israel siapa? Nanya hati-hati. Nah, Israel siapa? Itu malaikat yang paling kita waspadai. Nah, malaikat yang paling diwaspadai oleh seseorang. Ada siko nabi. Dia ini berdulur. Pintar dia. Ini pintar. Siapa? Dia tahu bahwasanya yang mencabut nyawa makhluk ini adalah malaikat Israel. Maka pernah satu hari malaikat Israel datang sama dia. Nah, ditanyakan sama nabi tersebut. Wahai Israel, kau datang di sini untuk nyabut nyawa apa untuk berkunjung? Maka malaikat Israel ngomong, aku datang ke sini untuk apa? Untuk berkunjung baik. Perintah untuk menyabut nyawamu belum ada. Sudah, terima kasih Allah wasalan. Akhirnya nabi tersebut ngajak berdulur. Daca ini baik, kita berdulur baik. Nah, dulur kan uang itu kan kalau misalnya uangnya hebat, menyeramkan, nah, jangan dihindari. Ajak dulur, lebih manfaat itu. Ajak kawan. Kalau kita kawan ini kita beruntung. Ya udah. Kita beruntung sama kalau kita takut kepada Allah. Jangan kita berlari sama Allah. Kita larangan Allah, kita gawekan perintah Allah kita tinggal tidak. Justru kita harus lebih mendekat. Nabi ini pintar. Kita dulur be. Oh sudah dulu jadi. Oh, akhirnya dia ngomong-ngomong lah apa namanya, dia ibadah bareng segala macam bareng. Setelah itu ketika malaikat itu nak balik, kata Nabi tersebut, Israel, kita ini lama jadi kita ini lama jadi saudara. Kau kan sering datang ke sini. Setelah berapa kali pertemuan, sudah kita dulur. Nah, aku karena atas nama saudara, aku nak minta sama kau permintaan. Iya apa dia dulu? Ya kalau insya Allah aku pacak, ini apa namanya agak penuhi, kalau tidak ya minta maaf. Oh ya sudah, tugas kau kan mencabutnya nyawa. Nah, aku ini minta tolong sama kau. Kalau kau nak cabut nyawa, cabutlah nyawa aku. Aku tidak macam nolak ya, itu perintah Allah. Cuman kalau kau tahu kapan kau nak nyabut nyawa aku, tapi jangan lupa kau tuh tahu dulu, kabari dulu persiapan. Kat orang tahu, wahai Nabi Allah, ingat sebulan lagi kau akan meninggal dunia. Nah, kabarnya itu. Kaget sudah nak dekat, ingat tinggal 3 minggu lagi, tinggal 2 minggu lagi, tinggal seminggu. Njuk tahu sama aku. Paling tidak hari-hari mah. Wahai Nabi Allah, ingat hari ini kau akan dipanggil, aku akan mencabut nyawamu, kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Njuk tahu sama aku. Yuk kita dulu. Kalau bukan dulur enggak usah lah. Kita ini dulur kita. Ya, dulur kan kayak itu harus perhatian sama dulurnya. Kata malaikat Israel, "Payo, sudah tak apa penuhi." Udah. Hari ini santai be Nabi ini. Nabi ini santai. Tahu tak lama dari situ, berapa waktu dari situ datang lagi. Ditanya oleh Nabi tersebut, "Mama, nak datang berapa kau sini? Ada orang kapan? Nak berkunjung silaturahmi atau untuk menjamu nyawa?" Kata malaikat Israel, aku datang kepada kau sekarang ini untuk mencabut nyawa kau. Nah, apa cai itu? Cai itu macam mana? Kan kita sudah ada perjanjian. Kalau kau
Kalau kau ini nak nyabut nyawa aku sebelumnya, kau kabar-kabari dulu. Akhirnya apa? Kata malaikat Israel, kan sudah kirim, sudah kirim sesuatu untuk mengabarkan kepada kau bahwa kau akan meninggal dunia. Apa dia? Tak ada kabar-kabar. Aduh, oh dia tuna rambut sudah memutih. Kemudian jengok mata sudah mulai rabun. Jengok kuping, yang tadinya dengarannya kuat, tahu-tahu agak tidak kedengaran. Tadi mulut jengok, mulut kau tadinya ada gigi kuat, tahu-tahu sekarang sudah mulai ompong. Badan kau tadi mulai asalnya tegak, tegak, mulai sakit-sakitan. Nah, model itu adalah cara aku untuk memberitahu kalian bahwasanya kalian sudah dekat dengan ajal. Akhirnya ya sudah. Akhirnya karena sudah tahu oleh malaikat Israel, hari dicabut nyawa Nabi tersebut. Nah, tapi ala kulli hal yang dicabut namanya? Nabi. Yang dicabut nyawa Nabi tidak mungkin tidak mungkin dia isi waktu-waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna, pasti hal yang bermanfaat. Masalahnya kita jangan kita juga sekarang kita ini termasuk udah ada uban atau tidak. Kita jengok mata kita sudah mulai tidak awas lagi apa tidak. Kita jengok kuping kita kadang-kadang dipanggil nyaut tapi tidak. Nah, jengok kau badan aku ngaco, putih sudah, tidak ada uban. Jengok badan yang mulai sakit. Kita jengok di dalam baju kita sering mawa minyak wangi atau sering mawa apitson. Nah, kalau ulah keseringan hati-hati itu, jangan. Itu tando malaikat Israel sudah tunjuk tanda sama kita. Ya, buat apa? Buat kita lebih berhati-hati lagi. Masyaallah hadirin rahimani Allah. Kemudian iman itu apa? Ditanyakan lagi. Maka dijawab oleh Rasulullah, kita berimani kitab-kitabnya. Apa kitab-kitabnya? Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Berapa jumlah kitab itu? Jumlah kitab itu ada 104. Ayo Ustaz, padai, ngaco-ngaco sini. Ada 104 kita apa baik. Nah, makanya 104 itu kita tidak wajib untuk tahu pada 104 itu. Cuma yang wajib kita ketahui itu cuma 4 baik. Yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil sama Al-Qur'an. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, kemudian Zabur Nabi Daud, kemudian Al-Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang harus kita tahu. Nah, kemudian kita tahu kitab ini diturunkan untuk apa? Nah, kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing mereka agar sampai kepada Allah. Kitab itu bak seperti buku panduan bagi umat-umat yang pengen mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kitab itu adalah panduan umat agar supaya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita diperintahkan untuk selalu tidak boleh jauh daripada Al-Qur'an. Makanya Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk selalu membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Baca itu Al-Qur'an, baca. Masalahnya kita nak macanya pas bulan Ramadan baik. Kita baru nak ada kepikiran nak maca ni cuman di bulan Ramadan. Nah, sekarang apa masih terbaca apa tidak? Apa mulai jarang? Atau pas kita macanya pas lagi tahlil benar. Ada tahlil. Oh, ada tahlil. Baca Yasin tadi. Itu pula kalau dibaca dari awal. Itu pula kalau dia meloi. Kadang-kadang dia ngoceh. Tidak bacaan lagi. Nah, makanya perhatian dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Maka bacalah Al-Quran. Ini perintah Rasulullah. Karena apa? Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi siapa? Bagi yang membacanya. Nah, yang galak baca insyaallah aku akan datang memberikan syafaat kepada dia. Tapi yang tidak, nah ini berarti dia tidak boleh syafaat daripada Al-Quran. Nah, syafaat Al-Quran itu beda dengan syafaat yang lain. Segala amalan yang kita gawekan daripada amal baik itu kaget di hari kiamat akan memberikan syafaat. Kita rajin-rajin sedekah, insya Allah sedekah itu akan datang memberikan syafaat kepada kita. Kita rajin berzikir, maka zikir itu akan datang kepada kita memberikan pertolongan kepada kita. Kita rajin silaturahmi, maka silaturahmi itu akan datang kepada kita akan memberi syafaat kepada kita.
Tapi ada beda, kualitas syafaatnya beda. Kalau syafaat amal-amal ibadah yang kita gawekan yang lain itu, dia akan memberikan syafaat kepada kita kalau wong itu masuk ke jurang neraka. Wong neraka baru datang. Rasakan dulu panasnya api neraka, saronya neraka, baru datang amal tadi nyelamatkan dia. Itu syafaatnya. Tetapi Al-Quran beda. Tapi Al-Quran beda dengan yang lain. Al-Quran dia akan memperjuangkan kita dan berusaha untuk menyelamatkan, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Makanya jangan jauh-jauh daripada Al-Quran. Allah perintah, Allah wanti-wanti kita dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuru yaumal qiyamati ama. Allah wanti-wanti kau gitu. Jangan sampai barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Apa peringatan itu? Itu Al-Quran, peringatan Allah kalau isinya. Ya apa hidupnya tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan arahan Al-Quan, hati-hati. Hidupnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup rumah tangga akan hancur. Hidup pergaulannya akan hancur. Hidupannya terkena masyarakat akan hancur, gawe akan hancur. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan. Kaget di hari kiamat dia dalam keadaan buta. Nah, itulah sarot. Maka ingat-ingat Al-Quran setiap hari kita baca. Ustaz, berapa banyak terserah. Yang penting istiqomah. Buat apa banyak-banyak, tetapi kalau tidak banyak istiqomah. Mulai selembar, dua lembar, terus. Kalau baca baru nambah. Tapi intinya jangan sampai kita baca banyak-banyak, habis itu play libur. Lagi ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Masyaallah hadirin rahimani Allah. Kemudian kita lihat iman itu apa? Percaya kepada Rasul-Rasulnya. Percaya kepada Rasul-Rasulnya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian percaya kepada hari akhir. Maksudnya antuk minabil yaumil akhir. Apa yaumil akhir itu? Kita beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Maksudnya kita beriman kepada hari kiamat. Kenapa dikatakan yaumil akhir, yaumil kiamat itu? Karena dikatakan itu hari akhir karena sejak hari itu malam tidak katik lagi. Kan tanda berakhirnya satu hari itu apa? Habis siang ada malam. Kenapa dikatakan yaumil akhir? Karena hari itu siang baik. Tidak katik malam lagi. Tidak katik namanya malam. Maka dikatakan hari akhir. Kita percaya dengan apa segala yang terkandung dalamnya. Dari kebangkitan, dengan adanya hisab, timbangan amal, kita akan menuju siratal mustaqim. Dan ada daripada sebagian daripada umat ini yang bakal dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ada yang dimasukkan ke dalam surga. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita termasuk yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dihindarkan daripada api neraka. Dan apalagi iman itu antuk minabil qadari khairi wa syarri. Kita beriman kepada qada dan qadar. Baik yang baik atau yang buruk, baik yang terasa lemah atau tidak lemah. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah di atas izin Allah, yang tidak lemah atas izin Allah. Dari segala sesuatu, baik apa sifat kita berada di Indonesia, hidup lahir di tempat Palembang, di Palembang ini, besar di sini, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada wong yang dilahirkan di Afrika sana, ada wong dilahirkan di Eropa sana, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Segalanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada wong Allah jadikan badannya warna putih. Itu mulai Eropa, seperti ngomong Eropa putih-putih, abang-abang, putih abang, ya setelah itu karena Allah. Ada wong yang Allah berikan warna kulitnya hitam, karena Allah yang memutuskan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tingginya, ada yang pendeknya, cebol-cebol. Itu siapa yang nyiptakan? Allah yang nyiptakan. Apakah tidak ada segala sesuatu yang lemah tidak lemah? Ada wong umurnya panjang, ada umurnya pendek, ini hidupnya lemah terus, ini hidupnya salah terus. Semua karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Makanya tidak ada bagi kita, kalau kita mengetahui itu segala sesuatu yang terjadi ini karena Allah, maka kita akan merasa tenang. Kenapa? Karena dikatakan dalam satu hadis, annal iman nabi yuzhibul hamma wal hazan. Iman kepada qada dan qadar itu maka akan menghilangkan rasa kesedihan dalam hati kita. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah, Imam Husain
bin Ali, Imam Husain bin Ali, cucu baginda Rasulullah SAW. Suatu hari beliau ditabok oleh wong. Ditabok, bukannya dikato-katoi dikato-katoi sudah, ditabok oleh wong. Dan ketika ditabok, maka wong yang cinta sama dia, wong yang tahu bahwasanya ini termasuk keturunan Rasulullah SAW, apa nak disakiti? Dan ada wong yang tak terima. Apa jawaban daripada Imam Husain? Dikatakan, ya fulan, tahu tak siapa yang menggerakkan, siapa yang mentakdirkan si fulan itu nabok aku? Siapa? Allah. Ya sudah, karena Allah sudah yang menakdirkannya, ya sudah, tak usah nak marah gitu. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat hadirin rahimani wa rahimah, yakin ke segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu pasti baik. Pasti baik. Walaupun yang baiknya, misalnya kita boleh duit, boleh rezeki, kalau baik pasti gitu. Yakin ini sudah pasti kita kena baik. Tapi yang tidak baik, yang tidak lemah itu pasti baik ujung-ujung. Cuman kita kadang-kadang galak berburu sangko. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, asa antal syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak daripada amal yang kalian tidak demeni, pada itu baik buat kalian. Makanya dulu pernah diceritakan, ada seorang raja ini memiliki penasihat. Penasihat ini dia selalu bersama raja tersebut. Dan dia demen raja tersebut, dengan kenapa? Karena pikirannya selalu positif, bagus. Senang sama raja, di mana-mana dia semelok raja. Nah, suatu hari raja ini lagi netak kayu, tahu-tahu jari kelingkingnya tetak, putus. Udah aja kesakitan, darahnya ngocor. Mau nyelamatkan galau. Tadi penasihat ngomong, insyaallah raja, ini adalah keputusan Allah, pasti ada baiknya. Nah, untuk yang masalah ini pegel raja. Tangannya keputus ini, jari putus. Ini kita ini manusia, bukan cicak. Kita ini manusia, bukan cicak. Kalau cicak putus, tombol lagi, tombol lagi. Kau katakan pasti ada baiknya. Kentut kau ini, kurang ajar. Sini, penjaranya, marah raja itu. Penjaranya, udah masuklah dari penasihat itu dalam penjara. Akhirnya raja ini sudah sehat, raja punya kebiasaan berburu. Di mana galak berburu di hutan. Tidak seru kalau berburu di dalam kota, buru di hutan, nyari binatang buas, nembak mana segala macam. Biasanya direwangi oleh prajurit-prajuritnya. Nah, pas itu dia masuk di hutan untuk berburu, tahu-tahu dia tersesat berpisah daripada prajurit-prajuritnya. Dia dewean masuk di hutan. Tahu-tahu di hutan itu ada suku pedalaman. Yang mana suku pedalaman tidak pernah dia ada hubungan dengan orang yang di luar daripada di hutan. Dia tidak tahu siapa yang ada di sini, anak raja lah, siapa menteri segala macam. Tidak tahu dia. Tahunya kalau ada orang datang ke sini, jingok. Nah, kita jadikan sembahan. Jadi pengorbanan untuk Tuhan kita. Raja ngomong, ngapa kau menanggap? Tahu dah aku. Siapa kau? Aku adalah raja, penguasa di sini. Tak kati. Kami tidak tahu. Kau lagi aku berikan harta ini? Kami tidak butuh. Sini. Langsung dipakai untuk persembahan. Maka kita tak disembahkan, dibuka badannya, dijenguk. Jarinya buntung. Buntung. Dah. Tidak baca ini. Tuhan kita minta sesembahan itu bagus. Akhirnya dilepas raja tadi. Selamat raja tadi. Gara-gara tangan buntung tadi. Senang raja tadi. Balik dia langsung. Benar niat kata kau. Benar niat kata kau penasihat. Apa? Gara-gara tangan buntung itu selamat. Kan tadi omongin. Segala sesuatu itu pasti yang tidak lemah pasti ada baiknya. Kalau aku lah tahu, kau apa dia? Kau kan tidak salah. Aku ngomong macam itu. Aku masuk penjara. Apa dia baik buat kau? Apa dijawab oleh penasihat itu? Alhamdulillah raja, aku masuk di sini. Aku masuk di sini. Coba kalau aku tidak masuk di sini, pastikan raja ngajak aku untuk berburu. Kalau aku tidak melok raja untuk berburu, kita tersebarang. Raja dibebaskan, aku yang kena, aku dipersembahkan. Alhamdulillah, aku masuk di penjara. Nah itulah, kadang kita kadang-kadang berpikirnya yang terlalu suuzon kepada Allah Subhanahu. Padahal segala yang lemah atau yang tidak lemah itu baik buat kita. Mudah-mudahan ini
Ini menjadi pelajaran buat kita, mudah-mudahan menyebabkan diri kita selalu berpikir positif dan insyaallah selalu berpikir positif dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqin wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.